Penetapan tersangka terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer alias Noel bukanlah akhir dari pengusutan dugaan pemerasan pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja. KPK kini menelusuri dugaan aliran dana yang mengarah ke pejabat lain. KPK telah mendalami informasi terkait dugaan keterlibatan sejumlah pejabat di Kementerian Ketenagakerjaan yang terlibat dalam dugaan pemerasan pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja. Menurut Asep, penyelidikan tidak hanya menyasar ke pejabat aktif, tetapi juga mantan stafsus maupun stafsus Menaker. Terkait dengan pengetahuan para pejabat lainnya nih, menjawab dengan Mas Rizky juga, tentunya kita sedang dalami. Nah, termasuk juga tadi kata Mas Rizky, ini aliran dananya ke stafsus dan lain itu sedang kita dalami seperti apa gitu ya. Ini kan baru 1 hari ini nih, kita baru melakukan konfirmasi kepada orang-orang yang kita amankan di malam Kamis kemarin. Kemudian kita tentu akan kembangkan. Kasus ini juga berlangsung sejak 2019 hingga 2025 dan masih dalam tahap pengembangan. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Menjadi tersangka atas kasus pemerasan sertifikasi K3, mantan Ketua Umum Jokowi Mania Immanuel Ebenezer berharap dapat amnesti dari Presiden Prabowo Subianto. Namun bukannya mendapatkan amnesti, Noel malah justru dicopot dari jabatannya sebagai Wamenaker Republik Indonesia. Wamenaker RI Immanuel Ebenezer tak kuasa menahan air mata saat berjalan bersama tersangka lain di konferensi pers KPK. KPK menetapkan Noel sebagai tersangka karena terbukti menerima uang 3 miliar rupiah dalam dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja K3. Terkait hal tersebut, Noel berharap dan meminta doa supaya mendapat amnesti dari Presiden Prabowo Subianto. Sebelumnya, Noel juga meminta maaf pada Prabowo dan mengklaim tidak terjaring operasi tangkap tangan KPK, serta membantah terlibat dalam kasus pemerasan. Saya ingin sekali pertama, saya meminta maaf pada Presiden Pak Prabowo. Kedua, saya minta maaf kepada anak dan istri saya. Ketiga, saya minta maaf terhadap Prabowo. Saya juga ingin klarifikasi bahwa saya tidak di OTT. Pertama itu, kedua, kasus saya bukan kasus pemerasan. Meski minta maaf, Presiden Prabowo Subianto berhentikan Noel dari jabatannya sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan. Surat keputusan pemberhentian Noel ditandatangani Prabowo. Usai KPK menyatakan Noel sebagai tersangka kasus pemerasan sertifikasi K3 di Kemenaker. Bapak Presiden telah menandatangani keputusan Presiden tentang pemberhentian Saudara Immanuel Ebenezer dari jabatannya sebagai Wakil Menteri Tenaga Kerja. Selanjutnya, kami menyerahkan seluruh proses hukum untuk dijalankan sebagaimana mestinya. Sementara itu, ada 14 orang yang ditangkap KPK dalam operasi tangkap tangan di Jakarta. KPK juga menyita 15 unit mobil, 7 sepeda motor, dan uang miliaran rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Bambang Wijoyanto, Wakil Ketua KPK 2011-2015 bersama dengan mantan penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap turut berkomentar terkait dengan permintaan amnesti Noel terhadap Presiden Prabowo Subianto. Itu dia minta amnesti tuh. Ya itu, nah apakah akan dikasih? Kalau saya pribadi enggak lah, gitu ya. Kemarin kan sudah cukup lah. Saya pikir untuk Hasto amnesti, Pak Tom Lembong untuk abolisi, saya pikir itu pertama dan terakhir lah. Jadi apalagi kan udah OTT Pak, telak. OTT kita tahu kan istilahnya. Lu yakin lu Pak Prabowo gak kasih amnesti? Kalau gue sih yakin Pak. Yakin sih. Karena Sekneknya bilang performance-nya Noel keren. Aduh. Gue nggak tahu tuh ukuran performance tuh apa ya. Integritas tidak dimasukkan menjadi bagian performance ya. Ya bisa jadi karena
kemarin kan yang dilihat mungkin kerjaan ya. Kita lihat kan Bang Noel itu kan menteri yang paling populer lah. Di TikTok ada, di Instagram banyak. Kemudian dia kan ya istilahnya banyak kasus-kasus diselesaikan ya. Terutama waktu itu kan ramenya kan kasus. Ya pemirsa, kita akan melihat harta kekayaan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer. Dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN per bulan Januari 2025, Immanuel Ebenezer atau yang akrab disapa Noel memiliki tanah dan bangunan senilai 12,14 miliar rupiah, alat transportasi senilai 3,33 miliar rupiah, harta bergerak lain senilai 109 juta rupiah. Sementara untuk kas dan setara kas sebesar 2,02 miliar rupiah. Total harta kekayaan Wakil Menteri Ketenagakerjaan kini mencapai 17,62 miliar rupiah. Pemirsa, otak penculikan dan pembunuhan terhadap Muhammad Ilham Pradipta ditangkap di Bandara Komodo, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Setelah membunuh korban, pelaku berusaha kabur ke kampung halamannya. Inilah detik-detik akhir pelarian Eras, otak pelaku penculikan dan pembunuhan Muhammad Ilham Pradipta, Kepala Cabang BRI Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Tim gabungan Subdit Jatarnas Polda Metro Jaya bersama Satreskrim Polres Mabar meringkus sesaat pelaku tiba di Bandara Komodo, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Usai menculik dan membunuh korban, pelaku melarikan diri dan bersembunyi di kampung halamannya. Sebelumnya, Eras dan 3 rekan lainnya menculik korban Muhammad Ilham Pradipta di halaman sebuah pasar swalayan di Pasar Rebo, Jakarta Timur. Tidak hanya menculik, korban diduga alami kekerasan benda tumpul hingga akhirnya tewas dengan kondisi kaki, tangan, dan mata terlilit lakban. Jasad korban ditemukan di Serang Baru, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Sementara 3 pelaku lainnya telah lebih dahulu diamankan. Polisi kini tengah menggali keterangan dari para tersangka guna mencari tahu motif pembunuhan serta kemungkinan adanya pelaku lain. Di Jakarta Selatan, Denny Helmi Sejangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, tim forensik mengungkap bahwa terdapat luka benda tumpul pada jenazah Kepala Kantor Cabang Bank BUMN Muhammad Ilham Pradipta yang jenazahnya ditemukan di pesawahan di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Sementara ahli psikologi forensik menyebut bahwa kasus merupakan pembunuhan berencana dengan kalkulasi yang matang. Tim forensik Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur rampung melakukan autopsi terhadap jenazah Kepala Kantor Cabang Pembantu Bank BUMN Muhammad Ilham Pradipta yang diduga tewas dibunuh. Hasilnya, tim dokter menemukan luka akibat benda tumpul di bagian leher dan dada sehingga korban kesulitan bernafas. Selain itu, tim dokter juga masih menunggu hasil uji laboratorium apakah terdapat kandungan racun atau tidak pada tubuh korban. Ditemukan tanda-tanda kekerasan pada bagian luar dan dalam tubuh korban. Luka-lukanya bagian dada dan leher. Luka sayatan atau benda tumpul. Sementara itu, ahli psikologi forensik menilai penculikan disertai pembunuhan terhadap Muhammad Ilham Pradipta dilakukan secara berencana. Pelaku juga sudah melakukan kalkulasi yang matang dari lokasi penculikan hingga alat yang digunakan untuk menghabisi nyawa korban. Tampaknya tidak bisa dielakkan bahwa ini memang merupakan kejahatan berencana. Kalau kita bicara tentang kejahatan berencana, maka para pelaku, termasuk siapapun yang ada di belakang mereka, sesungguhnya sudah melakukan kalkulasi terhadap 4 elemen. Target ditentukan, siapa target yang akan kita culik. Jangan sampai salah culik, jangan sampai menculik orang yang tidak perlu untuk diculik. Jadi targetnya betul-betul didefinitifkan secara spesifik. Elemen yang kedua yaitu insentif. Apa manfaat yang akan diperoleh dari aksi penculikan tersebut? Apakah manfaat tersebut sebanding atau tidak dengan resiko yang akan dihadapi oleh para pelaku? Jenazah Muhammad Ilham Pradipta dimakamkan keluarga di TPU Situ Gede, Bogor, Jawa Barat, Kamis malam lalu. Puluhan pelayat hadir mengiringi proses pemakaman. Tangis keluarga juga pecah saat melihat jenazah almarhum diturunkan ke liang lahat. Tim Liputan iNews melaporkan.
Setelah lama diam, keluarga almarhum Arya Daru Pangayunan akhirnya buka suara. Keluarga korban tidak menerima kesimpulan penyelidikan Polda Metro Jaya yang menyatakan bahwa kematian ADP tanpa keterlibatan orang lain dan tidak ada tindak pidana. Keluarga ADP meminta penyelidikan kematian ADP dilanjutkan dan diambil alih Mabes Polri. Perjuangan tersebut akan didampingi dua penasihat hukum yaitu Nikolai Aprilindo dan Dwi Librianto. Menurut Nikolai, keluarga menemukan berbagai kejanggalan dalam kematian ADP. Selain itu, akan ada petunjuk-petunjuk baru yang nantinya akan disampaikan ke penyidik Polda Metro Jaya guna melanjutkan penyelidikan. Perlu kami sampaikan bahwa pihak keluarga sudah memberikan berbagai macam informasi dan bukti yang ada pada mereka, baik kepada pihak penyelidik, Kompolnas, Komnas HAM, semua sudah diberikan oleh pihak keluarga, dari keterangan sampai apapun yang mereka ketahui dan mereka dapatkan. Tapi itu tidak dipertimbangkan sebagai suatu fakta bukti tentang pengungkapan misteri meninggalnya almarhum. Ini yang sangat kami sayangkan. Indonesia yang terhormat Bapak Prabowo Subianto, kami mohon dengan rendah hati dan kami mohon seterus-terusnya, kami mohon Bapak bisa menginstruksikan, bisa menyampaikan kepada Kapolri, kepada Panglima TNI, kepada Menteri Luar Negeri agar supaya segera bisa menjelaskan kepada kami tentang misteri yang terjadi pada anak kami. Kasus kematian diplomat muda Kemenlu Arya Daru Pangayunan sempat menyita perhatian publik sejak awal Juli lalu. Hasil gelar perkara polisi menyimpulkan kematian Arya tidak melibatkan pihak lain. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, 9 warga Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru Riau diserang anjing liar pada Jumat sore. Para korban langsung dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah untuk perawatan intensif. Warga korban digigit anjing. 2 orang. Beginilah kondisi warga yang sedang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Arifin Ahmad Pekanbaru. 9 orang warga menjadi korban terdiri dari 7 orang dewasa dan 2 orang anak-anak mengalami luka cakaran hingga gigitan. Salah satu korban yang terkena serangan anjing liar bernama Muhammad Rifki Saputra, 2,5 tahun. Saat itu korban sedang bermain di sekitar rumahnya, tiba-tiba diserang dan digigit anjing liar. Korban mengalami luka cakaran di bagian leher dan di dada. Korban saat ini menjalani perawatan di rumahnya setelah sebelumnya mendapat penanganan dokter. Lagi berjalan, terus anjing tuh berlari, langsung menerkam. Datang tiba-tiba gitu ya. Selain Muhammad Rifki Saputra, seorang ibu rumah tangga di Kecamatan Tenayan Raya juga menjadi korban serangan anjing liar saat sedang berolahraga bersama anaknya. Jumlah korban pertama yang terdata sama kita ada 5 ya, warga Tanggerang Timur ini. Kemudian terhadap warga yang diserang ini sudah dilakukan bantuan, dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan pertolongan pertama, lakukan tindakan medis, dan alhamdulillah sorenya sudah bisa kembali serta dilakukan perawatan penanganan oleh medis di rumah sakit. Sementara itu, anjing liar diburu untuk menghindari adanya korban lainnya. Pihak kepolisian sektor Tenayan Raya sudah berkoordinasi dengan pihak dinas terkait untuk melakukan pemeriksaan pada hewan anjing liar untuk memastikan apakah hewan tersebut mengidap penyakit rabies. Dari Pekanbaru Riau, Rio Indra Yusrizal, iNews melaporkan.